Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin Solstia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja seperti biasa. Dan spesial episode kali ini bertepatan dengan Happy International Podcast Day. I want to say thank you untuk sobat nganu yang selalu setia mendengarkan FW Podcast dari episode ke episode lainnya. Dan juga teruntuk para kontributor cerita Kamis Gerimis, I want to say thank you banget untuk kalian. Dan dengan bertepatannya dengan Happy International Podcast Day, maybe FWB Podcast akan memberikan suatu yang baru berupa artwork dan mungkin hostnya ganti kali ya. Enggak. FWB Podcast bakal retouch our work art for Instagram and Spotify. And so I hope you guys like it. And dan hari ini spesial, gue kedatangan tamu. Dan cantik sih, cuman kasihan gue, kayak baru putus gitu. Udah langsung aja kita shout out, ini dia. Hai. Kenapa malu-malu gitu? Mungkin baru kenal kali ya, jadi rada awkward. Iya, biar lebih kenal gak sih? Apa tuh? Kita tuh cheers dulu gak sih? Okay. Waduh. Jadi kita minum siang-siang gak? Terima kasih Ari Alkohol telah mensupport minuman siang hari ini melepas dahaga. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Cuman ya emang lagi mellow aja sih. Oh, lagi mellow aja. Butuh nomor aku gak? Kenapa? Butuh nomor aku gak? Buat apa ya? Iya kan, siapa tahu nanti malam mau cerita. Oh, boleh sih, nanti aja di belakangnya. Oh iya. Asik ya. Gasal. Maaf ya. Gak bercanda. Jadi namanya siapa? Namanya Jihan, tapi orang mungkin lebih kenal ke Jihan Hafiz tuh. Oh, jadi enaknya dipanggil apa nih? Panggilnya Jihan atau nggak J? Oh, sayang boleh. Jadi gitu nanti baper nanti. Gampang baper ya? Gampang nyaman sih. Oh, gampang nyaman. Emang aku bisa bikin nyaman gak? Oh. Kenapa jadi kayak awkward gini ya? Ini baru pertama kali loh. Gue kayak baru pertama kali gitu. Kayak gerah gitu ya. Muka baju apa? Jihan. Lagi galau. Lagi kenapa emang? Baru putus. Baru lahiran. Gak maaf. Baru putus. Baru gitu putus. lah. Oh ya ampun. Ada problem gitu. Tapi sebelum jauh ya. Sibukan lo apa kalau itu? Sibukan sekarang, dulu sih sebenarnya masih nge-DJ. Cuman kalau sekarang lagi kurang ada apa jobnya gitu loh. Ayolah baru itu tuh. Bikin private apa kita? Boleh tuh. Oh boleh. Di mana? Di mana aja Hotel. boleh. Udah berapa lama nge-DJ? Kayak baru setahun kok. Oh, baru setahun ya? Baru. Apa yang ngebuat lo terjun ke dunia disc jock? Cuman perihal bosan. Bosen? Gue bosan dugem. Kayak gue kalau lu dugem tuh ngapain sih? Paling joget, minum gitu. Dan menurut gue muntah sih biasanya. Canda. Dan menurut gue kadang lagunya tuh gue gak sesuai sama yang gue mau. Terus emang gue lu tuh pemikiran kayak gue mau nyetel lagu yang gue suka gitu. Makanya lu suka lagu apa? Latin. Lebih ke Latin gitu. Joget Latin dong? Yang patah-patah gitu? Enggak. Oh. Udah gak bisa gue. Gak bisa sekali. Joget. Coba kali. Joget Latin dan lagu-lagunya Latin ya. Berarti ini gimana ya? Kalau di DJ tuh ada aliran-aliran musik gitu gak sih? Iya, dari beat-beatnya gak sih? R&B gitu-gitu kan, R&B hip hop gitu-gitu. Nah, berarti lu biasa manggung di mana? Klub biasalah gitu, kayak daerah-daerah Jakarta, Kemang gitu. Sama paling kafe-kafe, dan sempat berapa kok yang kayak buat private party, kalau enggak buat apa sih kalau habis
lulusan tuh. Prom night. Nah buat prom night gitu-gitu. Asik juga ya. Lu baru lulus kayaknya nih. Baru Baru lulus ya. Baru Masih lulus. seger gitu ya. Daun muda nih. Nomor rekening berapa? Baru lulus sudah punya apa ya, passion bukan ya? Apa ya? Hobi sih. Hobi ya. Itu lebih ke hobi. Siapa yang mengenali lu ke dunia DJ? Ada temen gue bisa dibilang sahabat, kebetulan dia juga DJ. Jadi kayak awalnya, jadi gue tuh latihan nggak bayar, jadi dia yang ngajarin gue. Terus kebetulan dia juga ngasih gue link buat masuk ke klub-klub itu. Gitu. Asik juga ya. So far apa yang lu dapat benefits dari lu menjadi seorang DJ? Being a fame? Enggak juga, kayak lebih enjoy aja sih. Kayak apa ya? Paling gue lebih ibaratnya lebih tahu banyak channel buat masuk ke klub-klub itu. Kayak lebih ke itu sih benefitnya yang gue Bukan rasain. channel ya. om-om ya? Bukan dong. Tapi pengen gak? Enggak, Kenapa? sangat amat menjauh itu. Kenapa emang? Ngapain anjir? Ada yang muda lo ngapa cari om-om? Ya gak tahu. Siapa tahu kan Tidak. butuh ajak makan bareng atau Ada yang muda. Banyak yang muda. lebih suka yang lebih muda atau lebih seumuran, ya lebih tua 2 tahun, 3 tahun lah. Oh bisa lah kita. Eh, Ya kita kan gak beda jauh. Tadi bilangnya cuma 3 tahun gitu kan. Dia so-so lah. emang lo umur berapa ya? Hah? Emang lo umur Oh rahasia. Tidak boleh direkam di sini. Tidak boleh ya? Iya. Apa tadi di luar aja ya? Iya. Nanti tinggal kasih nomor tuh. Kayak gitu ya. Dari yang DJ lu ada pengalaman buruk gak? Kan biasanya kalau misalkan lu jadi seorang DJ lu dan lu wanita gitu kan, dan rata-rata penonton pria ya. Ada nggak sih yang iseng gitu? Pengalaman buruk? Enggak kok, alhamdulillah gue nggak pernah, karena alhamdulillah gue kalau nge-DJ tuh selalu dijagain teman-teman gue gitu loh. Gue emang punya banyak teman DJ yang cowok juga, jadi kalau gue tampil dia datang, jadi kayak lebih ngejagain gitu. Dan alhamdulillah sih nggak ada apa-apa. Baik-baik. Kecuali kalau gue udah kelar nge-DJ, gue ikut minum, tepar, kayak gitu. Tapi aman diangkat. Aman kok, nggak kemana-mana, udah pulang sendiri dengan selamat. Oh, sendiri. Sama temen, Oh, diantarin pulang. Diantarin pulang. Emang lu kalau tipe yang minum mabuk tuh lu tipe gimana? Rese kah, bacot kah, ngantuk kah, sange kah? Diem ngantuk. Spirit. Diem kan. Diem muntah. Diam gue kamar mandi dulu ya. Kalau udah over banget iya muntah. Cuman abis itu ngantuk sih. Lebih kayak gue mau tidur, lo jangan ganggu gue, kayak gitu aja. Lu mau tidur? Iya, tidur dengan nyenyak. Ada yang gangguin gak? Gak boleh ada yang ganggu. Oh. Harus tenang gitu. Biasanya kan ada yang iseng. Gak boleh tuh. Aduh, ndusel-ndusel gitu kan. Gak boleh tuh. Tapi lu paling parah mabuk nggak? Gimana tuh, lu ngerepotin orang nggak? Paling mabok gue paling parah. Ya paling kalau misalkan gue muntah. Kadang tuh kalau udah gak nahan kan, kayak lu bisa muntah di mana aja kan. Muntah bisa di mana aja. Tapi lu pernah muntah di baju orang gak sih? Baju sendiri sih. Lebih ke baju sendiri sih. Gue gak pernah muntah di baju orang. Karena kayak pernah gue tuh yang kayak muntah di setiap jalan. Kayak baru jalan dikit nih, aduh gue enak, gue muntah di pinggir jalan gitu loh. Ngerti gak sih? Kan lagi naik gokar nih dari SCBD, terus baru jalan bentar nih, gue bilang aduh gue enak, minggir dulu ya gitu. Terus gue muntah. Nah habis itu baru jalan lagi, gue muntah lagi, kayak gitu loh. Kayak sekali perjalanan tuh gue bisa sampai 3 kali muntah. Kebanyakan minum. Lu suka minum apa sih? Vodka martini. Vodka whisky lah sebenarnya. Tadi kita sampai mana ya? Sampai masih ngebahas DJ. Sampai kamu nggak bisa move on ya? Jadi kapan kamu move on? Nanti aja ya. Masih senang dengan menggalau sih. Lebih ke berharap balikan ya. Masih sayang itu loh ya. Sayang banget gila. Kenapa? Apa yang buat dia lo sayang sama? Enak kah? Atau? Nggak tahu, dia tuh beda aja sama mantan gue yang lain. Jadi kayak rasa nyaman yang dia kasih tuh menurut gue lebih banget. Jadi gue tuh kayak susah banget ya kayak buat lepas dari dia. Jadi aku apa sih? Gemini. Cocok nih sama aku. Lo Aquarius? Iya.
Mantan gue Aquarius. Tuh. Apa sih? Coba kali. Tapi lu tuh kalau Gemini ya, kalau soal zodiak itu Gemini itu lebih ke sering banget tebar pesona mungkin. Iya, banyak yang bilang kalau Dan si Aquarius ini tuh lebih Pendiam. nggak suka gitu loh, kayak Pendiam, ngeliat kan? ceweknya. iya itu Makanya bener, that's why gitu loh. bener banget anjir. Dia lebih kayak anjing lo ya gitu. Kayak lebih sebenarnya mau menjaga aja gitu. Iya benar sih emang kayak gitu. Cuman sebenarnya gue udah ngikutin. Cuman ya balik lagi ke terlepas dari zodiak ya. Mhm. Egonya mungkin emang masih pengen Sana sini. bukan sana sini sih, lebih ke pengen bebas dengan dunia gue mungkin gitu. Lu udah galau nih. Pelarian lu kemana? Masih galau kok. Nggak ada rencana pelarian atau nyari Enggak. distraction? Enggak, lebih kayak ya udah gue minum, Hmm. minumnya pun sendiri ya, bukan yang kayak klub atau enggak lah. Emang Sendiri. kenapa? Ya kalau ke sana juga gue nggak masalah gitu loh. Nggak apa-apa. Kurang dapet vibe galaunya menurut gue ya. Kalau lu ngedugem minum bareng temen bareng rame-rame itu lebih kayak ya lu have fun gitu. Bukannya healing buat ngelepasin itu. Menurut gue sih gitu. Dan biasanya orang sayang itu karena selain nyaman ya, seksnya enak. Aduh. Nggak mau munafik ya? Nggak munafik ya. Iya. Pertama kali lu sama dia? Enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Berarti pernah dong, pernah merasakan atau kayak gimana ya? Gimana ya? Kayak lu pertama kali kapan sih? Hah? Kenapa emang? Private lah. Nggak Private boleh. ya? Nggak boleh. Privacy. Kasian banget ya. Soalnya Tapi emang kalau ngomong soal pacaran, lu udah pacaran berapa lama emang? baru 9 bulan sih. 9 Nanti bulan itu lama gak sih? Desember ini gue setahun. Rencana balikan di Desember? Gak tahu Biar deh. New Year Tahu. atau tahun baruan bareng. Gak tahu. Eh, Ya lihat dianya aja. Lihat guenya juga sih. Lu pernah kecewa gak sih sama cowok? Ada dua cowok yang gue kecewa banget. Jadi pertama yang kenapa gue nggak mau ngebahas masalah tadi tuh yang lost virginity itu karena gue sempat Lu punya traumatik ya? ada Kenapa? karena dua hal itu. Jadi itu dulu sebelum pas gue masih virgin gitu, Oke. gue sempat punya pacar lama, hampir mau setahun lebih gitu. Cuman emang pure nggak pernah disentuh, nggak pernah dia papain, Berarti dia ngejaga lo banget. ngejaga gue banget sampai ada momen dia itu lagi ke Bali, terus gue jalan sama cowok, tapi itu kayak apa ya? Lebih ke sahabat kecil, temen lama gitu. Keluarga gue pun kenal loh sama nih cowok. Cuman emang gue gak kenalin dia ke cowok gue waktu itu. Nah ini nih masalah Gemini nih. Oh iya ya. Iya. Terus akhirnya kayak dia tahu, dia ngira gue selingkuh. Terus dia langsung balik tuh sendiri dari Bali ke Jakarta. Dan di rumahnya tuh kan gak ada orang karena semua orang keluarganya lagi di Bali kan. Dia pulang sendiri. Akhirnya gue kayak diomelin, terus kayak dipaksa gitu loh. Kayak dulu, dan by the way dulu gue berhijab. Hijab gue tuh sampai dilepas gitu sama dia, kayak dipaksa gitu. Lu tuh ada keturunan Arab ya? Ada. Ah. Oke, terus kayak dipaksa gitu, gue sampai nangis. Tapi dia masih kayak marah lah, emosional parah lah, temperamen banget. Terus akhirnya sampai gue teriak nyebut nyokap. Ini karena dipaksa itu ya tadi ya? Iya, akhirnya gue Gila teriak sih. manggil nyokap gue. Terus dia berhenti, terus kayak baru mikir gitu. Akhirnya gue langsung kabur, langsung pulang gue. Tuh kalau gue ngebayangin detailnya itu kayak anjing lah, trauma banget gue jujur. Kenapa? Tapi gimana ya? Ini kan maksud gue kalau misalkan bicara tentang konsensual ya, lo kan ke tempatnya dia gitu. Kan konteksnya kan dia pacar gue pun sering kok main ke rumah dia, cuman gue nggak tahu nih kalau bakal terjadi kayak gitu gitu loh. Tapi ya dengan seperti itu menurut gue ya, dengan lo yang udah nge-state dan ya udah, dan di sana dengan tahu kondisi rumahnya lagi kosong, menurut gue nggak bisa juga sih lo menyalahkan satu orang. Dan by the way dia itu kasar, itu sering banget loh main kasar sama gue, kayak gue pernah dipukul. Abusive banget ya. Iya. Lo nggak suka? Enggak. Ya nggak ada yang suka sih Enggak kalau ada ada yang orang. suka lah. Iya Siapa yang sih. suka Makanya dikasarin? kadang ini pelajaran juga ya buat sobat nganu ya. Kalau misalkan lu pacaran dengan seseorang atau menjalin sebuah hubungan, usahakan lu tahu gimana ketika dia marah. Gitu. Jadi kalau misalkan dia marah ngebukulin lu ya, dan lu mau terus sama dia, ketika nanti dia marah ya lu abis dipukulin juga bangsat. Gitu.
Kadang orang tuh kayak gitu nunjukin sifat aslinya kalau udah pacaran lama banget gak sih? Kayak mungkin udah 6 bulan ke atas baru nih nunjukin kalau dia marah kayak gimana. Nah ini kemarin selama 9 bulan kemarin udah nunjukin tuh dia. Enggak sih, dia kalau marah tuh lebih kayak diem. Kalau gue salah apa atau dia salah apa lebih ke diem. Gue banget lagi. Mungkin Aquarius kayak gitu kali ya. Iya, gue lebih kayak butuh waktu sendiri dulu sih. Iya. Tapi yang gue kesel tuh kayak kenapa enggak kalau gue salah lu ngomong dari awal, biar gue memperbaiki apa kesalahan gue, daripada lu pendem ternyata gue bikin kesalahan baru lagi, terus lu pendem lagi gue bikin kesalahan lagi, lama kan meledak, pas meledak itu pasti kita putus. Karena gimana kalau gue ya, itu lebih ke nggak bisa di waktu yang bersamaan gitu loh untuk berbicara. Karena emang tipikalnya, kalau gue nggak tahu sih, nggak nyaman-nyaman juga ya. Tapi kalau misalkan gue lihat dari kacamata seperti itu, gue ngerasa kalau lebih baik gue pedem dulu. Ketika gue udah tenang dan mulai ngerasa enak untuk bicara, baru bicara. Cuman yang salah adalah ketika udah lewat lama, kadang si pihak perempuannya tuh nggak mencoba untuk approach atau nanya gimana, gitu. Dan membiarkan kayak ya udahlah, nothing happen aja gitu loh. Nah tapi nanti ketika udah masalah selanjutnya gitu loh, hal yang kemarin belum keluar tuh jadi keluar semua. Nah iya maksudku gitu. Dan lo nggak suka? Enggak lah. Tapi lo emang tipikal gimana kalau untuk problem solving? Gue tipikal orang kalau gue buat salah, tapi gue nggak sadar nih salah gue apa, gue nanya, gue salah apa sih? Tapi dia kayak nggak apa-apa, cuman ya sifatnya beda, sikapnya beda gitu kan. Tapi tadi gue bisa nanya itu sejam tuh kayak bisa 10 sampai 15 kali gue nanya, aku salah apa sih? Aku kenapa? Kamu kenapa gitu? Kenapa lo diemin gue? Tapi jawabannya nggak apa-apa kan kayak gue juga nggak bisa mikir salah gue tuh apa. Iya Gitu. sih, lu juga bukan cenayang juga sih. Nah, gue bukan cenayang, jadi kayak gue lebih tipe orang kalau gue salah lu ngomong langsung. Walaupun lu mau marah ya udah ngomong langsung. Jadi kan gue udah mikir nih salah gue ini, jadi gue nggak akan mengulang kesalahan sama gitu. Kesalahan ya. Tapi hal yang paling bodoh lu lakuin pada saat sama dia itu apa? Kesalahan nih, kita bicara tentang konteks kesalahan nih. Kesalahan gue ke dia atau Kalau lu ke dia? gue tuh tipe simple banget sih. Gue tuh tipikal orang yang lupa. Gue tuh lupa banget buat ngabarin. Sedangkan dia tuh tipe orang kayak lu mau kemana harus kabarin gue, lu di mana jam berapa, lu berangkat dari rumah jam berapa, pulang jam berapa, terus ntar kalau udah nyampe lu kemana lagi, ada siapa gitu tuh gue lu suka lupa banget. Jadi kayak sering banget berantem cuman karena misalkan gue dari rumah nih OTW naik grab car terus kemana, gue lupa ngabarin nih dari rumah, gue baru ngabarin aku di sini ya lagi gini terus kayak kok lu nggak bilang sih, kayak gitu doang sih. Yes, kesel juga sih. Kesel, tapi gue emang pelupa banget. Tapi kalau lu ke dia gimana? Atau bodo amatan atau emang lu melakukan hal yang sama juga? kalau gue selagi masih ada kabar, intinya mah kabar aja. Gue nggak peduli lu ngabarin kapan, selagi lu masih ada kabar dan jelas kabarnya di mana, kapan, sama siapa, fine buat gue. Terus ntar lu nggak mau ngabarin gue lagi atau lu mau fokus sama temen lu dulu nggak apa-apa. Yang penting gue tahu nih lu di sini ada sini ini. Terus lu bakal pulang jam segini. Oke, fine, udah. Gitu. So far so good sih. Tapi emang udah waktu porsinya aja. Lu percaya gak sih setiap orang tuh punya porsinya masing-masing? Percayalah. Dan ketika lu sudah di fase kemarin kayak gitu, lu apakah masih maksa untuk balik sama dia? Gue tipikal orang yang kalau udah capek banget gue baru lepas. Sampai sekarang gue belum capek nih. Kenapa emang? Gue ngerasa gue belum capek aja. Karena gue yakin banget kalau gue udah capek pasti gue gak akan galauin dia. Karena gue masih galauin dia, ada lah pikiran buat balikan. Dan kalau dibilang sayang ya masih sayang banget. Mau balikan mau banget. Itu sih. Ya buat cowoknya. Kalau denger ini. Semoga lu baca ya. Semoga lu denger. Ini Gue gak bakal juga sih, gak tau juga sih. Apakah lu nggak misalkan kalau misalkan balikan, lu pasti kan mengulang suatu kesalahan yang sama gak sih? Makanya gue tuh lebih kayak kalau mau balikan, gue mau balikan nih, cuma nanti dulu deh. Lebih ke gue fokus sama diri gue sendiri dulu. Gue membenarkan apa yang dulu menurut lo salah. Gue jadi gue yang baru gitu. Baru gue mau balikan ke lo, karena gue gak mau ngecewain lo buat kedua kalinya. Oke, udah lah FWB aja lah. Kalau gue tuh dulu anti banget sama namanya FWB. Kenapa emang? Karena gue mikir kayak kalau lu FWB tuh lu nggak punya status. Dan gue tuh orang. Bukannya Gemini suka FWB ya? Gak tau, beda kali ya. Gue tuh orang yang menjunjung banget status.
Kenapa emang? Gue lebih milih lu punya status daripada lu nggak punya cinta. Jadi status tuh lebih penting daripada cinta, ibaratnya gitu. Itu untuk apa? Untuk status tapi nggak ada perasaan? Kan yang penting perasaan. Karena yang penting status dulu, lu udah dikekep, ibaratnya udah dikunci. Status perasaan tuh bisa datang perlahan. Dan lu percaya itu? Percaya. Oke, gue lebih pentingin status daripada perasaan. Statusnya dulu. Perasaan Itu ibarat selingkuh gak sih? Status dong. Kan kalau selingkuh mah ngapain status? Ya kalau selingkuh hati? Selingkuh perasaan, misalkan lu lagi galau kayak gini, tiba-tiba ada orang yang mau statusin lo. Let's say misalkan gue. Dan gue gak tahu kalau misalkan perasaan lu masih yang lama gitu. Itu selingkuh gak sih? Enggak. Selingkuh dong. Enggak dong. Kan selingkuh tuh ada dua menurut gue. Apa? Selingkuh fisik dan selingkuh hati. Tapi kan lu udah gak punya hubungan. Kan gue udah gak punya hubungan apa-apa nih. Misalkan sama mantan gue. Gak selingkuh dong. Tapi kalau nggak perasaan masih sama dia dan gue jadi pacar lu yang berhak untuk mendapati perasaan lu, tapi lu malah perasaan sama dia. Nah itu lebih ke kasihan di lo nya gitu loh. Tapi gini loh. Kalau lu sayang banget sama gue, lu berarti bisa menerima gue apa adanya. Lo bisa menerima gue dengan posisi gue yang belum bisa move on gitu. Dan lo yang bertugas buat ngerubah gue supaya gue jadi sayangnya sama lo gitu. Menurut gue sih gitu. Capek gak sih kalau berjuang sendirian? Tapi nanti kan bakal dibales. Kalau lu emang namanya juga kalau lu sayang gimana sih? Ya, Kalau apa aja dikasih ya? Iya, kalau lu sayang tuh lu pasti bakal berjuang duluan. Effort apa yang paling lu besar yang lu kasih ke mantan lu? Gue lebih kayak effort yang gue itu dulu jauh banget dari keluarga. Gue sampai tinggal di Bandung. Oh, cowok lu orang Bandung. Iya. LDR nih ceritanya. Harusnya LDR, cuman gue tahu cowok gue yang kayak posesif dan nggak bisa banget jauh dari ceweknya. Jadi gue ngikut sama cowok gue gitu. Dan lu nurut aja. Nurut. Gemini tuh bucin sih. Kalau udah. Tapi Gemini tuh dibilangnya Gemini tuh playgirl lah, apalah, gak setia lah, apa teman sih? Teman cowoknya banyak. Tahu, Gemini tuh setia banget anjir kalau udah sayang ya. Nah, gue kan tahu nih lo lagi galau. Daripada mikirin flashback gak jelas anjing ini, kita main games. Games apa tuh? Games apa tuh? Truth or drink. Jadi di sini ada beberapa kata atau kata ya, susunan kata gitu. Nanti kita akan buka, lo akan mendapati sebuah kata di mana kita akan menyambung sebuah kalimat. Harus panjang terus gitu itu. Iya, jadi kayak misalkan ada kata-kata kasur gitu kayak. Terus misalkan gue menjadi awal pembuka. Aku mendapati FWB-anku di kasur dengan memakai lingerie berwarna hijau. Nah, nanti lo lanjut buka nih. Lalu misalkan lo dapat kata kondom. Oke. Lalu aku mengambil kondom itu dan memakainya langsung di gigiku. Oke, kita kocok dulu. Yang mulai lo dulu atau gue? Lo dulu deh. Oke. Kita sweet aja gak sih biar adil? Ya udah deh. Okay. Jepang ya? Gunting batu kertas. Iya. Ya, satu kali. Yang kalah duluan. Kurang ajar. Yuk, siapa nih mulai? Tapi ini gue boleh ngebahas tentang apa aja? Apa aja? Pagi itu hujan membasahi tanah di tempat aku sedang bersamanya. Lalu karena hujan di luar dan membasahi lingkungan sekitar, aku menciumnya dari belakang. Lalu dia meninggalkan bekas merah di leherku. Dan aku melihat dia gelisah, tak menentu karena hujan di luar dan bekas jufangan merah di lehernya. Aku pun menggunakan parfum kesukaan dia untuk menarik dia kembali ke kamar. Lalu aku masuk ke kamar, melihat dia dan mencium bau parfumnya. Lalu aku mencium bibirnya sembari berkata, kamu wangi banget sih. Tak lama dia merogoh kantong celananya dan mengeluarkan sebuah kondom. Sehabis kondom, lalu aku melihat tubuhnya yang berbentuk es. Lalu aku peluk dan memeluknya dari belakang, lalu depan, samping, dan juga sampingnya lagi. Lalu dia mengelus-ngelus tubuhku sembari
mengelus dan adegan pun makin memanas. Au. Oh my god. Lalu wajah dia pun memerah karena menahan diri yang tidak bisa ditahan. Untung gue gak itu. Weh. Anjing dapatnya akhirnya terakhir anjing. Anjing lu bangsat anjing. Anjing gila. Terima kasih lo Ji. Udah mampir ke sini, udah main game bareng kita, udah cerita. Semoga lo udah nggak galau lagi. Kalau butuh temen cerita. Nah juga terima kasih untuk area alkohol bro. Thank you nih kalau mau beli alkohol lo boleh banget cek Instagram di area.alkohol. Dan juga buat teman-teman jangan lupa follow Instagram lo di mana? Iya Nafis. Ya jangan lupa untuk follow juga Spotify FWB Podcast ya. Lu tinggal following doang anjing. Kalian lonceng ya. Bisa ada lonceng ya sekarang? Oke. Dan juga bentar lagi gue mau launching dating apps namanya Benefits. Oh, serius? Yoi. Jadi buat teman-teman yang mau tahu up to date tentang info-info kapan gue launching, lo bisa follow di Instagram di Benefits Indonesia. Dan juga terima kasih juga jangan lupa untuk follow Instagram gue di @OFW Podcast. Dan yang mau kirim cerita boleh langsung ke podcastnya. Oke. I think it's enough untuk episode kali ini. Terima kasih Ji. Semoga Sama-sama. bisa menghibur teman-teman sobat ngadi dimanapun kalian berada. Dan akhir kata di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you.